Oke, keyboard gua kena air ya saat sedang makan di depan PC gua gitu ya. Jadi keyboard gua kena air dan otomatis ada sedikit kerusakan atau konslet di keyboard mechanical gua. Di sini gua pakai keyboard mechanical Sades, lebih tepatnya Sades Excalibur yang kira-kira fisik depannya seperti ini. Oke, karena udah gua bongkar juga ya, jadi gua kasih show up untuk displaynya dari boxnya saja. Oke, dan untuk Excalibur ini kerusakannya itu udah terjadi sekitar 3 atau 4 kali karena keseringan gua makan di depan desktop, di depan PC gua, dan berapa kali gua terkena percikan air di keyboard gua yang di Excalibur itu ya. Baiklah, di Excalibur ini udah gua copot untuk keycaps-nya, dan yang terjadi permasalahan itu kenapa airnya bisa masuk di dalam keyboard kita gitu ya. Dan untuk sebab dan akibatnya itu karena adanya lubang kecil ya di keyboardnya gitu, di bagian sini ini. Kalian bisa lihat di sini. Untuk Sades itu pasti ada lubang di sininya, guys. Kalian bisa buka untuk spasi di keyboard Sades kalian gitu ya. Dan airnya itu masuk ke sini, oke. Dan terjadilah beberapa konsleting seperti keyboardnya mengetik sendiri atau tiba-tiba ke text manager, tiba-tiba shutdown sendiri. Wah, itu bahaya sih. Dan ya, untuk keycap itu sendiri kalau misalnya udah konslet, dia kita nggak bisa ngeklik. Sebenarnya bisa ngeklik sih, tapi tenggelam sama yang random kliknya gitu. Jadi rada random, rada konslet juga. Nah, berarti di situ kita coba cabut dulu ya untuk USB-nya. Setelah kita cabut USB-nya itu, langkah awalnya itu gua coba buka keycaps-nya, cari tahu di mana letak airnya bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya airnya bisa masuk di situ, berarti otomatis kita bisa masukin sesuatu untuk mengeluarkan airnya di dalam situ ya. Atau mungkin bisa pakai hair dryer untuk mengeringkan di dalam plate yang warna hijau ini loh. Ini sangat sensitif banget kalau misalnya kena air. Jadi untuk tahap awalnya itu gua coba masukin beras ke dalamnya dan kita shake sedikit sampai dirasa udah cukup. Kita coba colokin lagi. Sebenarnya sambil dicolokin juga nggak apa-apa sih ya. Gua pas pakai berasnya itu ya gua colokin USB-nya, jadi tahu yang mana apakah udah selesai, apakah udah kering, airnya udah nempel ke beras atau masih ada di dalam lid yang satu ini gitu. Oke, udah selesai. Misalnya dia udah nggak random lagi, tapi ada satu baris itu yang mati total gitu ya, jadi kayak nggak bisa diklik gitu, atau lampunya nggak hidup ya. Itu kalian coba terus cek terus, jangan sampai nyerah. Kalian coba terus, mungkin berasnya nggak kena ke situ, kalian tambah lagi sampai berasnya mencakup area yang susah untuk dikliknya tadi ya. Ya paling nggak lampunya udah kembali terang dan udah bisa diklik kembali gitu ya. Sebenarnya sampai situ sih harusnya udah kelar ya. Kalian bisa coba tips yang gue sarankan tersebut. Dan untuk satu lagi atau maksudnya peringatan dari gua itu, jangan sampai kalian buka keyboardnya ya. Jangan sampai kalian buka keyboardnya karena ini bakal merusak keyboard kalian, seperti keyboard gua yang satu ini. Ini rusak gara-gara gua buka keyboardnya. Karena gua bukan berurusan lagi dengan air, tapi gua berurusan dengan konsleting, guys. Gua udah berurusan dengan yang ini namanya. Sebenarnya kemarin itu karena gua dalam keadaan hidup, USB tercolok, dan ini gua colok pada saat USB-nya hidup. Mungkin nggak terlalu pas gua nyolokinnya, rada-rada goyang gitu ya. Jadi pas kena sialnya itu udah nggak hidup lagi gitu ya. Mungkin ada plate atau ada sesuatu yang mati total di sini karena konsleting harus restrict ya. Jadi jangan sampai kalian bongkar, cukup sampai di keycaps-nya doang. Dan kalian masukin beras, kalian shake sampai airnya nyangkut ke berasnya gitu ya. Udah selesai, udah itu aja. Baiklah, itu dia untuk membersihkan atau membenarkan keyboard kalian yang konsleting karena terkena air ya. Dan untuk antisipasinya nih ya, kalau misalnya kalian punya keyboard, silahkan dicek dulu untuk keycaps-nya apakah ada lubang air atau maksudnya apakah ada lubang untuk airnya masuk gitu ya. Dan di sini sayangnya gua coba beli keyboard baru dengan merek yang sama, yaitu Sades juga. Kalian bisa lihat. Maaf, kalian tidak bisa lihat, tidak apa-apa. Nah, ini dia Sades. Dan untuk Sades ini sayangnya dia ngeklaimnya sih, untuk di sini gua pakai Sades Groza ya, yang dimana dia udah ngeklaim ini anti air, guys. Tapi pelajaran gua untuk keyboard sebelumnya Sades itu, walaupun dia anti air, sayangnya guys, gua copot. Nah, ini loh. Sayangnya walaupun dia anti air, kalaupun airnya masuk ke dalam lubang ini, ya sama saja bakal rusak
seperti keyboard gua sebelumnya gitu ya. Jadi mau tidak mau setelah gua beli untuk keyboard ini, gua beli langsung gua bongkar spasinya, gua lepas spasinya langsung gua lem. Gua nggak mau keyboard ini bakal jadi seperti keyboard gua yang lama gitu ya. Masukkan air, konslet, gua bongkar, rusak pasti. Ya sebenarnya kalau nggak gua bongkar nggak rusak sih ya, tapi karena nggak sabar buat cepet kering, malah gua bongkar akhirnya rusak. Nah, jadi itu adalah saran dari gua. Kalau misalnya kalian punya masalah yang sama seperti gua, ya kalian bisa coba, tapi dengan resiko kalian sendiri. Gua cuma berbagi pengalaman, gua cuma sharing apa yang terjadi kepada gua sebelumnya. Kalian ambil positifnya saja. Mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan di video kali ini, dan sampai jumpa di next video, oke? Bye.